Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farida, mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, adapun materi-materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu sistem ekonomi. Yang kedua, kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Yang ketiga yaitu materi mengenai permintaan. Dan yang keempat yaitu materi mengenai produksi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan dan mencari keuntungan sendiri. Ciri khas dari sistem ekonomi ini yaitu hak perorangan diakui dan mementingkan diri sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi ini, di mana kelebihannya yaitu setiap individu jadi lebih kreatif untuk bersaing dengan individu lainnya. Yang kedua, negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung pertumbuhan ekonominya lebih cepat jika dibandingkan dengan negara lainnya. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu memicu munculnya persaingan dalam pasar atau biasa disebut monopoli. Yang kedua yaitu persaingan menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pasar dipimpin oleh penguasa besar. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi di mana pemerintahannya mengatur sendiri jalannya roda perekonomian. Ciri khasnya yaitu perencanaan disusun oleh pemerintah pusat dan semua alat produksi dikuasai oleh negara. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Kedua, tidak ada pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Adapun kekurangannya, sistem ekonomi ini tidak mengakui kepemilikan perorangan. Dan yang kedua, negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung potensi dan kreativitas masyarakatnya tidak berkembang karena semuanya diatur oleh negara. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dimana pihak pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian. Ciri khasnya, yang pertama, pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam roda perekonomian. Yang kedua, pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama kelebihannya, sistem ini memberikan pengakuan dari pemerintah kepada hak individual. Dan yang kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, pertumbuhan ekonomi di negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Yang kedua, pemerataan pendapat sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Yang keempat yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya
pelaksanaannya dilaksanakan berlandaskan syariat Islam dan berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individual, tetapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan masyarakat umum. Yang kedua yaitu adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk atau barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ini, yang pertama kelebihannya yaitu menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Dan yang ketiga yaitu larangan menumpuk kekayaan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini tidak terlalu terkenal jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, dan pengetahuan akan sistem ekonomi Islam ini masih kurang, baik dari sejarahnya baik dari sejarah pemikiran ekonominya. Materi kedua yaitu mengenai kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan. Jadi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi akan memberi dampak pada kehidupan manusia. Nah, kebutuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan manusia. Contohnya misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini atau biasa disebut kebutuhan pelengkap, yang akan jika kebutuhan ini terpenuhi maka kehidupan akan lebih mudah. Misalnya jika ada gadget, mesin cuci, atau kipas angin. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau perhiasan atau pelengkap. Misalnya kendaraan. Yang kedua yaitu keinginan. Keinginan adalah kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang jika tidak terpenuhi tidak memberi dampak apapun pada kehidupan. Perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu ada batasnya, sedangkan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Yang ketiga yaitu maslahah. Maslahah adalah manfaat dan berkah yang diperoleh dari suatu barang atau jasa. Nah, ciri khas dari konsumsi Islam yaitu hal yang paling utama diperhatikan yaitu manfaat dan berkah dari barang yang dikonsumsi. Yang keempat yaitu utility. Utility adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima konsumen. Materi selanjutnya yaitu permintaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar dan teori permintaan. Nah, teori permintaan menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Nah, selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Tetapi jika harga naik, maka permintaan akan turun. Adapun konsumsi intemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan namun dalam Islam ada 3 waktu, yaitu masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa di akhirat. Adapun kurva dari permintaan yaitu digambarkan seperti di atas dengan rumus Q sama dengan A dikurang BP,
di mana Q sama dengan kurva permintaan linear, dan A yaitu faktor yang mempengaruhi harga selain permintaan, dan B itu kemiringan, dan P itu harga atau price. Materi keempat yaitu mengenai produksi. Nah, produksi merupakan setiap bentuk atau aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambah manfaat pada suatu barang dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan dari produksi, yang pertama yaitu menambah kualitas barang atau jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima yaitu untuk mengganti barang yang telah rusak atau sudah tidak bisa lagi digunakan. Adapun prinsip produksi yaitu menghasilkan sesuatu yang halal, yang baik dari segi bahan baku, proses, sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, semuanya itu halal. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama yaitu faktor sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam yang dimaksud misalnya sumber daya matahari yang digunakan oleh perusahaan pembuat kerupuk untuk mengeringkan kerupuknya. Yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari sumber daya manusia atau SDM. Misalnya perusahaan yang membutuhkan manusia sebagai karyawannya, baik SDM tenaga ahli maupun yang bukan tenaga ahli. Yang ketiga yaitu sumber daya